Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda telah menonton tayangan pada segmen MSUpedia yang merupakan segmen baru dari channelnya Muslim Speak Up. Pada segmen ini, Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa nama setan yang seringkali hadir dalam kehidupan kita dengan niat menggoda manusia untuk berbuat keburukan. Anda mungkin tidak asing dengan istilah setan. Setan merupakan makhluk dalam agama samawi yang menggoda manusia untuk berbuat keburukan. Setan ini merupakan kebalikan dari malaikat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Tapi tahukah Anda bahwa tidak hanya malaikat saja yang memiliki nama dan tugas yang berbeda? Ternyata setan pun memiliki beberapa nama dan tugas yang berbeda. Setan memang bersungguh-sungguh untuk menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa dan nista, sehingga manusia dimasukkan ke dalam neraka untuk menemani mereka. Tak tanggung-tanggung, ada 9 nama setan yang mempunyai tugas berbeda-beda dalam menjerumuskan seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ayat mengatakan bahwa setan dari jenis manusia dan dari jenis jin adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Syekh Nawawi Al-Bantani merincikan 9 nama setan beserta tugas-tugasnya. Siapakah saja nama-nama setan tersebut dan apa saja tugasnya? Simak video ini sampai habis. Namun sebelum itu jangan lupa support kami dengan menekan tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Zalambur adalah setan yang bertugas di pasar-pasar. Mereka akan menyesatkan para penjual untuk mengucapkan hal yang sia-sia dan sumpah bohong dalam transaksi jual belinya. Setan ini juga mendorong pedagang untuk memuji-muji barang dagangannya dengan cara berlebihan, bahkan juga mengurangi takaran dan timbangan perniagaan mereka. Khanza. Setan jenis ini melakukan rayuan dan tipu daya kepada manusia agar mereka tidak mau melaksanakan sholat atau merasa malas dalam ibadah tersebut. Jika kamu merasakan hal yang demikian, maka kamu sebenarnya telah terhasut rayuan setan Khanza. Banyaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan ini. Walha. Walhan bertugas untuk menggoda manusia agar melalaikan kesempurnaan air wudhu. Mereka akan menghembuskan rasa was-was sehingga manusia menjadi bingung. Setan walhan akan bekerja keras saat berbisik di telinga manusia agar tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjerumuskan mereka dalam sifat was-was. Masud Matun. Masud Matun bertugas untuk merayu manusia supaya melakukan adu domba, mencela, mencaci, memaki, dan menyebar fitnah di antara manusia. Berhati-hatilah jika tergoda setan Masud Matun ini, karena keburukan yang diakibatkan godaan setan ini bisa menjadi dosa jariah. Yakni selama keburukan itu bergulir, maka kita pun akan terus mendapatkan tabungan dosa. Setan Masud Matun bisa saja berada di antara kamu ketika sedang berkumpul dengan teman-teman lalu berbuat gibah tentang keburukan orang lain. Awar. Awar menggoda manusia untuk dekat-dekat dengan perbuatan dosa besar yakni zina. Setan jenis ini membujuk manusia untuk melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis. Mereka membungkus syahwat seindah mungkin agar manusia melakukan hubungan terlarang tersebut. Tak hanya mereka yang masih single atau lajang, setan ini juga menggoda mereka yang sudah mempunyai suami atau istri untuk melakukan perbuatan haram tersebut. Wasna. Setan ini bertugas untuk mendorong seseorang untuk tidur atau mengantuk.
Setan ini akan memperberat kepala dan kelopak mata manusia hingga terkantuk sehingga tidak melakukan sholat atau ibadah lainnya. Setan ini juga membangkitkan pada hal yang buruk seperti zina dan lain-lain. Tibir. Tibir disebut juga setan musibah. Setan yang tugasnya cukup unik namun tetap berbahaya. Dia akan mendorong manusia yang tertimpa musibah untuk mengekspresikan secara berlebihan kesedihannya seperti berteriak-teriak, memukul-mukul badan sendiri, dan ekspresi lainnya. Jika tergoda setan ini, manusia seakan tidak terima atas takdir atau ketentuan Allah ketika mendapatkan musibah. Dasim. Dasim bisa juga disebut setan kuliner. Setan ini bertugas mengganggu orang yang makan. Setan ini akan ikut makan bersama manusia yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika makan. Bahkan setan ini ikut aktivitas manusia di dalam rumah, mulai masuk rumah, tidur di ranjang, memakai pakaian manusia yang tidak dilipat, dan aktivitas lain yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat melakukannya. Menurut riwayat lain, setan ini berusaha untuk membangkitkan pertengkaran rumah tangga, juga untuk membuat pasangan suami istri berpisah. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu berdoa setiap melakukan aktivitas. Abyad. Abyad adalah setan yang tugasnya paling sulit, karena yang diganggunya adalah para nabi dan para kekasih Allah. Untuk para nabi, mereka bisa selamat atas gangguan setan ini. Para wali berusaha untuk menangkal gangguan setan ini. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, Allah menyelamatkan para wali. Jika Allah berkehendak lain, maka para kekasih Allah ini bisa pula celaka dan tersesat atas gangguan setan abyad. Itulah 9 nama setan atau iblis yang selalu menggoda umat manusia di berbagai kesempatannya. Tidak tempat bagi manusia untuk berlindung dari godaan-godaan setan tersebut kecuali perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.